Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Supriyanto Marullah di channel Tanam Tanam. Baik teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan melakukan pemupukan benih cabai inovasi IPB yang beberapa minggu lalu itu kita sudah melakukan penyemaian. Sekaligus saya akan memperlihatkan bagaimana perkembangannya. Langsung saja kita ke penyemaian. Jadi seperti ini penampakan dari benih cabai hasil inovasi dari IPB ya teman-teman ya. Di sini ada Neno IPB. Jenisnya ini Neno untuk cabai rawit keriting ya teman-teman ya. Nah ini cabai rawit keriting. Terus yang ini Bonita, ini cabai rawit pedas ya ini teman-teman. Kebetulan sini ada satu loh yang apa namanya, mungkin waktu saya nyemai mungkin ada terselip satu di sini. Ini kelihatannya ini Neno IPB yang ini nih. Nih. Kemudian ini dari sini, dari patoknya ini ke sini, ini sampai di sini, ini Triwarsana ya, cabai hias yang kemarin saya juga sudah konsul ke profesor pengembang bibit cabai ini, katanya jangan sampai kena hujan. Nah, kebetulan penyemaian saya juga ini alhamdulillah nggak kemasukan hujan ya. Nah, ini juga yang di belakang ini masuk di Neno IPB. Ini jenisnya Neno IPB. Kemudian yang di belakang ini, yang di depan ini yang di tengah ini jenisnya Bonita IPB. Kalau yang ini cabai Triwarsana, cabai hias ya. Seperti penampakannya. Nah sekarang kita akan melakukan pemupukan, tapi kita harus racik dulu pupuknya, karena dalam penyemaian ini saya menggunakan pupuk yang memiliki kandungan unsur fosfat yang tinggi untuk memperbanyak akar, memperkokoh batang agar tidak terlalu banyak yang gagal pada saat pemindah tanaman nanti teman-teman. Jadi saya akan racik dulu seperti apa racikannya dan pupuk apa yang saya gunakan. Mari kita lihat sama-sama teman-teman. Baik teman-teman, jadi di depan saya ini sudah ada air ini sebanyak 2 liter ya teman-teman ya. Kemudian ada timbangan, kemudian ada TDS meter. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menghitung total TDS, menghitung TDS dari air baku yang kita gunakan ya teman-teman. Ini belum ada campuran pupuknya, kita ukur dulu karena nanti pada saat pencampuran pupuk kita harus kurangi total TDS air bakunya. Oke, saya ukur dulu teman-teman ya. Jadi di sini angkanya di 633 ya teman-teman ya. 633. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti ini kan setelah pencampuran kita akan kurangi TDS air bakunya. Jadi sekarang kita akan melakukan penimbangan pupuk. Nah pupuk apa yang akan saya gunakan, yaitu yang pertama saya menggunakan pupuk ultradap dengan kandungan unsur nitrogen 12% termasuk rendah, kemudian fosfatnya 60%. Jadi nitrogennya ini dalam bentuk amonium ya teman-teman ya. Ini jadi saya menggunakan fosfat ini tinggi fosfat, pupuk tinggi fosfat itu untuk memperbanyak akar dan memperkokoh batang supaya tahan terhadap rebah semai dan juga terkena uap panas mulsa saat pindah tanam nanti teman-teman. Kemudian pupuk yang kedua itu saya menggunakan magnesium sulfat. Ini magnesium sulfat. Jadi ini magnesium sulfat ini dia masuk pada unsur hara makrosekunder ya teman-teman, magnesium dan sulfat. Magnesiumnya
16%, sulfurnya 13%, di mana magnesium ini adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pembentukan stomata, dan juga salah satu unsur hara dalam pembentukan zat hijau daun bersama dengan nitrogen. Jadi untuk magnesium dan sulfatnya, sulfat ini dia dibutuhkan oleh tanaman untuk pembentukan asam-asaman, asam amino, kemudian asam asetat, seperti itu teman-teman ya. Kemudian juga pembentukan zat seperti hormon auksin, giberelin, dan sitokinin, etilen, dan yang lainnya teman-teman ya. Jadi kegunaan sulfat itu untuk pembentukan itu. Jadi saya akan berikan dengan perbandingan 1:1 dengan total dengan ppm pupuknya nanti setelah larut itu, setelah larut kita akan kasih di 300 ppm teman-teman ya. Jadi saya akan lakukan 1:1 dulu, kita kasihkan 1 gram banding 1 gram dulu untuk kita masukkan di pupuk, kemudian kita tes total TDS nya. Nah, setelah dicampur pupuk, kita akan hitung berapa total TDS nya tadi. Kalau tidak salah, TDS air bakunya itu 633. Sekarang kita akan hitung. Jadi total TDS nya di 1114. Ini kurang lebih di 500 ppm ya teman-teman ya. Seperti ini, kurang lebih dari 500 ppm. Otomatis kita akan tambahkan air lagi untuk mencapai ppm di 400 teman-teman. Ini masih terlalu pekat ya, saya akan tambahkan air dulu teman-teman. Jadi kita tambahkan air biasa dulu ya teman-teman ya. Saya tambahkan air biasa, kemudian kita aduk lagi. Kita ukur kembali. Jadi dia sudah di sekitar 1042 ya teman-teman ya. Jadi sekitar 400 ppm, kita akan tambahkan air lagi untuk mencapai di 300 teman-teman. Nah, ini jadi kita akan hitung lagi. Ini sudah ada di 998 teman-teman ya. Jadi kurang lebih 350. Nah, ini juga sudah aman untuk kita gunakan pada penyemaian cabai ya teman-teman. Jadi saya akan gunakan di 350-an lah. Oke, sekarang waktunya kita melakukan pemupukan, penyepraian di penyemaian teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman, proses yang saya lakukan pada penyemaian bibit inovasi dari IPB. Jadi di sini
ada 3 jenis ya teman-teman. Yang itu Neno, kemudian Bonita, dan yang ketiga itu Triwarsana. Nah, kurang lebih mungkin sekitar 2 minggu lagi kita akan lakukan pindah tanam ya teman-teman ya. Jadi saya rasa cukup sekian. Bila ada pertanyaan dari teman-teman silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang teman-teman ya. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.